Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali lagi nih intisari dari kutipan buku The Root Less Stupid yang Anda bagikan. Iya, betul. Fokusnya ada dua gagasan kunci ya. Pertama, soal jebakan rencana yang samar-samar di bab 8. Bahaya itu. Dan kedua, tugas-tugas inti pemimpin yang katanya pantang didelegasikan. Itu dari bab 9. Yap. Nah, pertanyaan besarnya buat Anda renungkan nih, kenapa sih detail itu penting banget dalam rencana, dan apa aja yang benar-benar wajib dipegang pimpinan biar nggak kena pajak kebodohan? Mari kita bedah ya. Tepat sekali. Intinya kan gimana kejelasan dalam merencanakan sama pemahaman peran pemimpin itu bisa banget motong kesalahan-kesalahan mahal. Pajak kebodohan itu ya? Iya, pajak kebodohan itu. Yang sering banget ngejebak orang pintar sekalipun. Ini tuh biaya real ya dari keputusan atau kelalaian yang sebenarnya bisa dihindari kalau kita mikirnya lebih jernih gitu. Menarik konsep pajak kebodohan. Oke, kita mulai dari akarnya dulu deh. Bab 8, generalisasi membunuh kejelasan. Penulis kan bilang, generalisasi membunuh kejelasan, kejelasan sama dengan kekuatan, kekuatan adalah kemampuan untuk bertindak. Kuat sekali pernyataannya. Kita sering dengar target umum kan? Contohnya, wah pendapatan harus naik 20% kuartal depan. Keren sih kedengarannya. Tapi terus gimana caranya? Gak jelas, kosong. Persis. Coba bandingkan sama rencana yang tajam gitu. Ada langkah mingguan yang terukur, milestones atau tonggak pencapaiannya jelas. Oh, jadi ada target-target kecilnya gitu ya? Iya, terus sumber daya yang dialokasikan juga spesifik. Nama-nama prospeknya siapa aja, target konversinya berapa, nilai transaksi rata-ratanya, dan nah ini krusial nih, siapa yang tanggung jawab buat tiap metrik. Harus ada penanggung jawabnya ya? Betul. Tanpa detail kayak gitu, ya target tadi cuma harapan kosong. Dan harapan kan bukan strategi. Penulis juga ngingetin soal bedanya aktivitas sama produktivitas ya? Sibuk gerak belum tentu maju ke arah yang benar. Nah, itu dia. Ini penting nih, biar kita nggak kejebak alasan klasik. Tapi kan kita udah kerja keras, padahal hasilnya nol. Iya, kerja keras di jalan yang salah itu kan jatuhnya pemborosan. Bagian dari pajak kebodohan tadi itu. Ah, iya. Betul sekali. Ketidakjelasan ini langsung bikin tindakan jadi nggak efektif. Kayak mau masak rendang, tapi resepnya cuma bilang masak daging sampai empuk. Ya gimana? Bingung ya? Ya kan, butuh resep detail, bahannya apa, takarannya, langkah-langkahnya, durasinya. Nah, disinilah akuntabilitas masuk. Akuntabilitas. Jangan takut sama akuntabilitas. Penulis malah bilang itu ibunya kehebatan. Nah, pertanyaan buat Anda nih, ada nggak rencana Anda sekarang yang masih terlalu umum? Resep spesifik apa yang perlu Anda tulis ulang biar lebih mantap? Oke, jadi kejelasan itu fondasinya. Tapi rencana sejelas apapun kan butuh dikawal ya. Siapa yang mastiin ini jalan? Nah, ini nyambung ke bab 9 nih. Bab 9 ya? Iya, 7 tugas inti pemimpin yang tidak bisa didelegasikan. Ini kayaknya nggak cuma buat CEO deh, tapi relevan buat siapa aja yang mimpin tim atau proyek kan? Tepat banget. Ini pilar strategis yang kalau diabaikan ya sama aja ngundang pajak kebodohan dalam skala gede. Apa aja tuh 7 tugasnya secara ringkas? Oke, ringkasnya ya. Pertama, kejelasan titik A realitas sekarang dan titik B visi masa depan. Nah, jujur soal titik A ini seringnya yang paling susah tapi paling penting. Kenapa paling susah ya? Ya, itu tadi. Kadang kita nggak mau lihat kenyataan apa adanya kan? Kedua, identifikasi hambatan utama. Apa sih yang benar-benar ngalangin jalan dari A ke B, bukan cuma gejalanya aja. Oke, titik A, titik B, hambatan. Terus yang ketiga? Ketiga, merancang rencana dan mesinnya. Maksudnya sistem atau strukturnya untuk ngelewatin hambatan itu. Pemimpin ngawasin, mastiin mesinnya pas buat masalahnya. Jangan salah bikin mesin. Wah, iya juga ya. Keempat, alokasi sumber daya. Ini seni nih, nyaimbangin kebutuhan hari ini buat operasional sama investasi buat masa depan, buat bangun mesin tadi. Penting nih. Dan poin kritisnya, kalau ganti prioritas, wajib hukumnya ganti alokasi sumber daya juga. Orangnya, waktunya, uangnya. Nggak bisa cuma nambah tapi nggak ada yang dikurangi. Harus ada trade-off ya, harus. Kelima, ini mungkin yang paling penting. Rekrut dan pertahankan pemain A. A-player nih. A-player. Mereka ini butuh papan skor, punya dorongan dari dalam, suka akuntabilitas, ahli di bidangnya, rendah hati mau di-coaching, dan jeli lihat peluang.
prosesnya juga masih ketat. Gimana tuh prosesnya? Ya, wawancara berlapis, kompensasi yang layak, onboarding yang efektif, ukur kinerjanya rutin, kasih coaching terus-menerus. Oke, itu 5. Keenam? Keenam, bangun struktur organisasi yang jelas siapa tanggung jawab apa, mungkin bisa pakai bagan organisasi berbasis hasil. Ketujuh, ciptakan budaya. Ini soal gimana orang interaksi. Budaya kerja gitu ya? Iya, dan pemimpin itu teladan utamanya. Budaya jelek itu cerminan pemimpinnya. Gitu. Wah, ini praktis banget sih. Coba deh Anda pikirin dalam konteks Anda sendiri. Apa titik A dan B Anda yang paling penting sekarang? Apa hambatannya? Gimana alokasi sumber daya Anda? Siapa A-player di sekitar Anda? Dan gimana Anda dukung mereka? Dan budayanya juga ya. Iya. Dan budaya kayak apa yang lagi Anda bangun? Sengaja atau nggak sengaja? Kalau ini diabaikan, bisa jadi itu kontribusi terbesar ke pajak kebodohan Anda atau tim Anda. Penting banget lihat sambungan bab 8 sama 9 ini. 7 tugas inti pemimpin ini kan bergantung banget sama kejelasan dari bab 8 tadi. Oh iya, nyambung banget. Gimana coba mau alokasi sumber daya, tugas 4 dengan pas kalau rencananya aja nggak spesifik? Gimana mau nuntut akuntabilitas dari A-player, tugas 5? Kalau targetnya aja kabur? Nggak mungkin kan? Nggak bisa ditagih ya? Makanya pemimpin wajib mastiin kejernihan rencana dari bab 8 itu ngalir ke semua pelaksanaan tugas inti di bab 9. Oke, jadi kesimpulan cepatnya nih. Spesifik dalam rencana itu kekuatan, jauhi generalisasi. Terus ada tanggung jawab inti strategis soal visi, hambatan, sumber daya, tim, budaya yang mutlak ada di pundak pemimpin. Dan balik lagi ke pajak kebodohan tadi, biaya nyata dari ketidakjelasan dan lepas tangan dari tanggung jawab inti itu. Ini cara utama orang pinter dan organisasi hebat kesandung kesalahan yang harusnya bisa dihindari ya. Sip. Semoga obrolan kita ini kasih Anda amunisi baru ya untuk diterapkan langsung. Sebagai penutup nih, ada analogi menarik. Pemimpin itu harus bisa ngerencanain sarapan besok sambil fokus masak makan malam hari ini. Multitasking ya. Bukan cuma itu, tapi fokus ke depan sambil jalanin yang sekarang. Nah, pertanyaan buat Anda bawa pulang. Di tengah kesibukan masak makan malam alias tugas harian Anda, apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil hari ini untuk ngeliat titik A Anda, realitas Anda saat ini dengan lebih jernih dan lebih jujur? Coba direnungkan.